Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para siswa jamiah yang kelas 9, kita lanjut pelajaran kita tentang masalah akidah. Kemarin kita membahas tentang masih al-inhiraf fi hayatil basyariyah, ya. Jadi tentang bahwasanya dakwah para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhid, untuk menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghancurkan para sesembahan yang lain. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul, di mana kami perintahkan mereka itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan at-taghut, sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya zaman jahiliyah itu mereka hanya mengimani tauhid rububiyah. Oleh karenanya setiap kaum muslimin itu tidak boleh hanya mengimani tauhid rububiyah saja. Kemudian bahwasanya orang-orang kufar, mereka itu membuat patung-patung berhala-berhala. Di zaman mereka itu pada hakikatnya tidak langsung meminta ataupun beribadah. Niat mereka itu bukan untuk beribadah kepadanya, tapi berhala-berhala tersebut sebagai perantara agar mereka itu mendekatkan diri mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kemarin kita itu membahas juga adanya para dai yang menyesatkan umat manusia. Ya, para dai yang menyesatkan umat manusia. Mereka itu adalah ad-da'i ad-dhalal, du'atul dhalal. Ya, para dai, para penyuruh yang mereka itu mendakwahkan, menyuruh umat manusia itu di dalam kesesatan. Sampai dari generasi ke generasi, ya, dari orang saleh mereka yang pertama kali, padahal yang pertama itu orang-orang saleh itu tidak mengajarkan tentang kesyirikan, enggak. Mereka itu dia mengajarkan di dalam kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai generasi ke generasi. Ya. Dari generasi ke generasi sampai setiap generasi keturunan mereka itu, dari mulai memajang foto orang-orang saleh yang berilmu tadi yang sudah meninggal, ya, kemudian generasi selanjutnya kuburan mereka itu sebagai ihtiram, ta'zim, mengagungkan kuburan mereka itu, ya, dengan mengingat pejuang-pejuang para pahlawan ataupun para dai-dai orang-orang saleh yang telah berjuang Islam, memperingati mulanya dengan mendoakan kebaikan. Kemudian selanjutnya dimulai generasi selanjutnya, yaitu mereka itu membangun kuburan para orang-orang saleh, kemudian menyediakan sesajen kepada mereka sebagai bentuk ihtiram, sebagai bentuk ta'zim, pengagungan dan kemuliaan orang-orang saleh dahulu, dan mengenalkan satu persatu
aulia, wali-wali mereka dan orang-orang saleh mereka itu. Nah, inilah orang-orang yang kita dahulu, generasi sebelum kita yang pertama kali misalkan seperti itu. Itu dai-dai udah mulai menyesatkan umat manusia. Ya. Diperingatkan cucu-cucu mereka, anak-anak mereka itu, inilah dai kita dulu, inilah kiai kita dulu. Ya, maka kita harus mengagungkan mereka. Kemudian timbullah generasi selanjutnya, dibuatlah sampai mereka itu menjadikan orang-orang saleh tersebut tandingan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tandingan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai mereka beribadah, bernada, ya istighosah mereka itu meminta ampun, meminta pertolongan, bernazar, bahkan mereka itu dzabah, menyembelih, ya untuk orang-orang saleh tersebut. Saking mereka itu cintanya kepada wali mereka itu, ya, saking sayangnya mereka itu pada wali mereka itu berlebihan di dalamnya, sehingga timbullah kesyirikan. Kalau ditanya kepada mereka, orang-orang jahiliyah tersebut, apakah kalian ini beribadah kepada mereka? Enggak. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Az-Zumar, ya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kepadanya, padahal kami enggak ibadah, kami enggak rukuk sujud sama dia, sama orang-orang saleh ini kami enggak rukuk dan sujud sama mereka. Ya. Melainkan kami ini meminta pertolongan kepada wali ini, orang-orang saleh ini, agar niat kami ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena orang saleh ini lah paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahaya ikhwan. Inilah kesesatan yang nyata. Ya, kuburan dijadikan tempat wali-wali sebagai perantara untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda ya hukumnya dengan misalkan kalau antum mau belajar, Ustaz doakan anak biar berhasil, nah, seperti itu. Nah, ini beda itu. Nanti ada pembahasannya itu sebenarnya. Kita minta didoakan kepada orang yang hidup. Nah, ini beda. Daripada kalau misalkan antum ya kiai, ya udah mati nih kiai ini tadi, antum minta sama dia, kiai, ya jadikanlah aku ini orang yang pintar, rajin belajar, semangat dan belajar. Ini nggak boleh, ini menjadikan diri seseorang tersebut kesyirikan, nggak boleh. Minta orang yang sudah mati, nggak boleh, haram hukumnya. Beda dengan seperti Ustaz katakan tadi, ya antum mau belajar dan penyemangat, bantu doanya ya Ustaz. Atau antum lagi sakit seperti itu, minta doa sama teman antum, ya tapi doakan anak lah biar anak cepat sembuh. Ya, doakan anak biar cepat sembuh. Baik. Kita lanjut ya Tuhan. Di halaman 7 pada paragraf yang kedua, ومع هذا الشرك الذي وقع في البشرية قديما وحديثا فأكثرية منهم يؤمنون بتوحيد الربوبية. Jadi mereka-mereka yang berbuat kesyirikan, kebanyakan mereka itu adalah mereka yang mengimani pada tauhid rububiyah. Jadi zaman dahulu sampai sekarang ini orang yang berbuat kesyirikan itu mereka yakin kalau Allah itu yang menciptakan mereka, kalau Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini, mereka meyakini itu.
Mereka bahkan tidak meyakini kalau berhala-berhala tersebut yang menciptakan bumi dan langit, memberikan rezeki kepada mereka itu, mereka enggak. Keyakinan mereka itu bukan di situ kepada berhala-berhala itu. Ya, orang-orang saleh, para wali-wali mereka nggak ada keyakinan mereka itu bahwa wali dan orang-orang saleh tersebut yang menciptakan langit dan bumi dan memberikan rezeki serta mengatur alam semesta ini, enggak. Hanya bentuk peribadatan mereka yang salah. Ya, mereka berdoa, bernazar, serta istighosah kepada orang-orang para wali dan orang-orang saleh tersebut, ini nggak boleh. Haram hukumnya, dan ini terjerumus ke dalam syirik besar. Ya, haram hukumnya. Nah, di sini dijelaskan wa inna yusyrikuna fil ibadati. Ya, bahkan mereka itu akan tetapi ya mereka itu kesyirikan mereka itu di dalam ibadah. Kama qala ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, dan di antara mereka ini banyak yang beriman. Mereka mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tetap orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman sekarang kita, ya kawan, orang masih percaya kepada tabib ataupun bahasanya orang pintar. Kebanyakan orang-orang awam, orang-orang umum ini tidak paham masalah berobat. Tidak paham tentang masalah berobat. Bahkan ya kawan, yang Ustaz sudah pernah alami, mereka itu segitu gampangnya mencari tukang ataupun mencari tabib, orang-orang pintar itu untuk menyembuhkan penyakit mereka. Dengan alasan mereka itu ikhtiar, berusaha. Nah, memang, itu tadi tauhid rububiyah. Keyakinan mereka itu yang menyembuhkan penyakit itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan mereka. Tapi sebagai bentuk ikhtiar mereka itu berobat kepada dukun. Boleh atau tidak? Menjawab boleh, ini bahaya. Nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Dan ini bentuk sihir ya, bentuk sihir. Dengan jimat, nanti ada obat penangkal, seperti itu agar dia nggak kena penyakit, kan? Nah, ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum menemukan tetangga-tetangga antum kok berobat ke sana ya, kok berobat sama pulang ya, padahal kan dia bukan dokter. Lantas mereka mengatakan orang yang mau berobat ini bukan orang pintar. Ya kan, orang pintar. Memang dia orang pintar, memang iya Ikhwan, dia orang pintar. Tapi antum yang dibodohi sama dia. Betul nggak? Dia mau berobat sama dia itu bodoh. Terkadang hanya sakit demam, anaknya dibawa sama orang pintar, sama dukun. Katakanlah para ikhwan, kita berobat sama mereka itu masuk di akal kita nggak? Kalau dari secara medis itu udah jelas, itu udah keluar dari wadatnya orang-orang medis. Ya.
tercantum di dalam WHO itu. WHO itu udah nggak tercantum, nggak ada seperti itu. Tapi keyakinan mereka itu sebagai bentuk ikhtiar mereka itu mereka berobat sebentar. Sama seperti Evan, ketika niat kita berobat, harus kita luruskan ya niat kita untuk berobat ya. Satu, contoh, antum berobat sama dokter, niat berobat, dan kemudian antum serasi sama dokter itu dengan disuntik dan kemudian dikasih obat-obat yang begitu banyak macamnya, serasi. Setiap antum berobat sama dia sembuh, setiap antum berobat sama dia alhamdulillah sembuh, gitu kan? Kalau antum niatkan berobat sama dia, ya, obat itu sebagai penyebab antum sembuh. Tapi niat antum tetap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Toh nyatanya sama dokter itu pun banyak juga kok yang nggak sembuh. Ya pindah ke dokter yang lain sembuhnya, atau berobat yang lain dengan herbal misalkan. Nah ini boleh Pak, nggak mengapa. Karena kenapa? Karena keyakinan itu tetap menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena obat itu tadi, itulah sebagai bentuk sebab penyembuhan. Ya. Semua itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda dengan antum berobat dengan dokter. Kemudian dikasih obat, dikasih antum suntik, sembuh. Tapi keyakinan antum itu bahwa obat dan suntik tersebut yang dapat menyembuhkan antum. Hati-hati ya, karena ini bisa jatuh di dalam kesyirikan. Baik. Kemudian ya ikhwan, setelah kita tadi membahas mereka masih meyakini bahwasanya tauhid rububiyah itulah yang mereka imani. Bahkan sekalian Fir'aun pun dia mengimani adanya tauhid rububiyah. Afwan, ya, bukan seperti itu, maaf, afwan. Firaun, jadi ada yang mengakui bahwa dia sebagai Tuhan yang menguasai alam dan bisa menghidupkan dan mematikan mereka, dan disuruh para tentara-tentaranya atau para masyarakatnya agar mereka itu untuk beribadah kepada Fir'aun. Tetapi para ikhwan, ini adalah bentuk kesombongan Fir'aun
pada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirinya itu tandingan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bahwasanya di dalam kitab ini menjelaskan, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwan. Di dalam paragraf ini juga menjelaskan bahwasanya walam yajhadu wujud ar-rabb illa nazar yasir minal bashar ka Fir'aun. Nah, seperti Fir'aun tadi, ya, bahwasanya dijelaskan tidak ada manusia yang mengingkari rububiyah kecuali sedikit sekali, ya seperti Fir'aun ini tadi, ya, ka Fir'aun, seperti Fir'aun. Dan kemudian orang-orang ateis, ya, ad-dabriyin, ya, seperti orang-orang ateis dan komunis pada zaman sekarang ini. Wajuhuduhum bihi min babil mukabirah. Tetapi kesombongan mereka itu tidak, ya, tetapi pengingkaran mereka itu tersebut hanyalah karena kesombongan. Dalam artian, ikhwan, Fir'aun itu menjadikan dirinya itu sebagai Tuhan, sebagai bentuk kesombongan dia itu pada Nabi Musa alaihissalam. Oleh karenanya dia jadikan dirinya itu sebagai tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dijadikan juga dirinya itu adalah lebih hebat dari Nabi Musa alaihissalam, sehingga dia ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya, ya, karena dia setiap bertemu sama orang yang tidak mau beriman kepada Fir'aun maka dibunuhnya. Ya, para ikhwan azallahu wa iyyakum, ini adalah bentuk kesombongan dirinya ini sebagai Tuhan. Dan dia termasuk orang-orang yang dicangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya sebagai bentuk, ya, peringatan bagi kita orang-orang yang hidup. Makanya Fir'aun itu diawetkan jasadnya, ya, diawetkan jasadnya sebagai bentuk peringatan bagi kita. Inilah orang yang sombong dulu. Inilah orang yang mengingkar, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian makanya Allah Subhanahu wa taala mencantumkan di dalam surat An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal mereka itu meyakini kebenaran. Makanya matinya Fir'aun itu, ya, dia menjadi, dalam kalimatnya dia mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu dia mengatakan itu dalam keadaan sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala ini tidak mengirimkan. Baik. Paragraf terakhir, wa quluhum ta'rifu anna kulla makhluqun la budda lahu min khaliqin. Man khaliq. Baik, bahwasanya di dalam pikiran mereka itu bahwasanya definisi setiap makhluk
pasti ada orang, bukan apanya, definisi setiap makhluk pasti ada yang menciptakan. Ya, kita membuat sesuatu pasti ada yang membuatnya, pasti ada yang tukangnya, dan seperti itu. Dan sama seperti Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin ada makhluk tanpa ada pencipta. Sah wala, seperti itu. Ada bumi, apa mungkin bumi ini terbentuk sendiri? Nah, kalau antum belajar dengan pelajaran materi, itu nanti pelajari. Ya, bumi ini adanya terbentuknya alam semesta ini dari benturan yang keras dari alam semesta. Di dalam sekian pelajaran itu kan. Ya, dari pertama batu yang besar, kemudian ada batu yang besar lagi, mereka itu saling bertabrakan dan kemudian terbentur dan menjadi fata morgana. Barang maka terbentuklah planet-planet seperti itu. Planet ini, planet itu, kan seperti itu. Ya. Padahal pada hakikatnya semua itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya, bumi seperti ini, matahari seperti ini, bulan seperti ini. Allah yang mengatur. Nggak mungkin itu terbentur begitu aja. Itu kalau dari segi agama kita. Dan hal ini sebenarnya, ya, penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu kalau digabungkan dengan sains itu tidak masuk akal, ya. Dalam artian itu nggak sejalan. Karena sains yang antum pelajari itu nggak sesuai dengan syariat akidah kita. Makanya kalau antum belajar sains, yang pelajari dahulu ini, ya, akidah ini. Karena itu sangat bertentangan, sains itu sangat bertentangan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia, nah, seperti contohnya manusia. Di dalam sains antum itu manusia itu dari awalnya dari siapa? Monyet, kerang, kan begitu kan? Ya, asalnya manusia itu dari kerang. Nah, kalau dari segi akal kita, toh nyatanya kerang sekarang tetap jadi kerang, bukan jadi manusia, benar nggak? Nah, seperti itu, Pak. Mereka itu mencipati manusia itu sama seperti kerang itu. Jadi mereka itu membuat teori bahwasanya awal manusia itu adalah kerang. Bahaya, Pak. Ini bertentangan dengan kita. Bertentangan dengan akidah kita, keyakinan kita. Padahal memang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Nabi Adam dari tanah. Manusia, memang manusia. Bukan seekor kerang, bukan Nabi Adam itu bukan kirdun, bukan kerang. Nggak ada penjelasan di dalam Al-Quran itu Nabi Adam adalah seekor kerang, nggak ada. Nabi Adam itu tetap manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Wa kullu mawjudin la budda lahu min mawjudin. Jadi setiap yang ada itu harus ada yang pembuatnya. Itulah dia teori di dalam akidah ini. Wa an-nizama hadzal kaun al-mundabit ad-daqiq la budda lahu man mudabbar hakim qadir alim. Man ankarahu fahuwa imma fasid imma faqid li'aqlihi aw mukabbir aw makabir qad qadhiya aqlihi wasafahu nafsuhu
wa hadza la ibratan bihi. Apa ya ikhwan, azallahu wa iyyakum. Jadi itulah ringkas kita bahwasanya adanya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti pada sang penciptanya sama seperti adanya sesuatu pasti ada yang membuatnya. Itulah dari segi akal sehat kita. Ya. Kita ini bisa bergerak karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, adanya bumi, adanya langit, adanya manusia dari generasi ke generasi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para ikhwan, kita lanjut di halaman yang ke-8, ada sekitar 9 menit lagi filmnya. Asyirku, kita sudah membahas tentang masalah syirik. Asyirku ta'rifuhu wa anwa'uhu. Yang pertama adalah ta'rifuhu, pengertian dari kesyirikan. Asyirku huwa ja'ala syarik lillahi ta'ala fi rububiyatihi wa ilahiyatihi, wal ghalib al-isyraku fil uluhiyah bi an yad'u ma'allahi ghairu aw yasrifu lahu syai'an min anwa'il ibadah كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة. والشرك أعظم الذنوب وذلك لأمور. Ya, bahwasanya syirik, pengertian syirik itu adalah menyamakan selain Allah Azza wa Jalla. Yang huwa ja'ala syarik, menjadikan samaan, penyamaan, ya, selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala fi rububiyatihi, di dalam penciptaan, wa ilahiyatihi, dan di dalam peribadatan, wal ghalibul isyraku fil uluhiyah, dan kebanyakan menjadikan tandingan itu di dalam ibadah. Ya, kebanyakan kekhususan itu di dalam ibadah. Ya, wal ghalib, ya, ya hal ini, dalam hal ini kebanyakan itu pengkhususan di dalam fil ilahiyah, tandingannya itu di dalam ibadah. Seperti biarnya doa ma'allahi ghairu, seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan dia juga berdoa kepada wali-wali misalkan, dia sudah mati, orang saleh yang sudah mati. Itu sebagai contoh. Aw yasrifu lahu syai'an bi anwa'il ibadah, atau memalingkan, ya, memalingkan sesuatu itu bentuk ibadah. Contohnya
kadzabahi, seperti menyembelih, wal nadar, seperti nadar, wal khauf, seperti takut, wal raja, berharap, wal mahabbah, cinta, wa syirku a'dhamudz dzunub, dan syirik ini adalah termasuk kezaliman yang sangat besar. Jadi syirik itu adalah sebagai tandingan, menyamakan sesuatu itu sebagai bentuk tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyamakan. Ya. Contoh misalkan antum kan manusia, ini Ustaz ibaratkan sebagai contoh ya. Ada orang itu menyamakan antum sebagai kursi gitu. Nah, kursi inilah sebagai bentuk perantara antum. Ya, ya. Sebagai bentuk kecil itu seperti itu. Menyamakan menyamakan makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara, ataupun menyamakan makhluknya ya sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di dalam ya ibadah, seperti berdoa, ya seperti nazar, seperti menyembelih, takut dan berharap, mereka itu disampingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li umur al-awwal li'annahu tasbih bil makhluq bil khaliq fi khasa'isil ilahiyyah. Yang pertama itu adalah wadzalikal umur, dan ini adalah banyak seperti macam-macam contohnya. Bukan contoh. Wadzalikal umur, ya ada ini bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, alasan-alasan mereka itu berbuat syirik. Alasan-alasan mereka itu berbuat syirik. Ya, wadzalikal umur, maksudnya disinilah bentuk kesyirikan mereka, alasan-alasan mereka. Yang pertama adalah karena mereka itu sebagai menjadikan makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus, ya fi khasa'isil ilahiyyah, secara khusus di dalam ibadah. Faman asyraka ma'allahi ahadan faqad syabbahahu bihi. Maka barang siapa yang menjadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu, maka dia telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wa hadza a'zamu dzulm, dan ini adalah kezaliman yang sangat besar. Maka ta'ala inna syirka la dzulmun 'adzim. Allah berfirman, sesungguhnya syirik ini adalah bentuk kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Zalimnya itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzulmuhu wa wad'a syai' bi ghairi mawdu'ihi, dan kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu kepada selain tempatnya. Seperti itu. Faman wala
faman 'abada ghairallah faqad wada'a al-ibadah fi ghairi mawdu'iha. Fi ghairi mawdu'iha. Ya, jadi barang siapa yang meletakkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia ibadahnya adalah bukan pada tempatnya. Ya, jadi para ikhwan azanillahu wa iyyakum, demikian ya. Nanti kita sambung minggu depan selanjutnya. Bahwasanya ini adalah ta'rif tentang kesyirikan. Jadi kalau syirik itu adalah bentuk ibadah mereka itu bukan pada tempatnya. Ya. Akhwan, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.